Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Sobat donat di 5 benua, saya mau bicara tentang Habib Rizik yang divonis 4 tahun karena kasus swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Kata hakim alasannya dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan menyebar kabar bohong dan menyebarkan keonaran. Sudahlah, yang penting 4 tahun, dan itu hukum yang tinggi sekali dibanding orang korupsi, orang yang nyuap, orang yang ngambil uang. Itu bansos itu cuman setahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Jadi yang ngambil untuk kepentingan pribadi itu dihukum rendah. Tapi Habib Rizik yang berjuang untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas dan tidak mengambil apa-apa, tidak mengambil uang, tidak mengambil bansos, tidak menyuap orang, itu dihukum lebih berat. Itu masalahnya. Jadi ternyata di mata pemerintah atau di mata penguasa, orang yang mengkritik kebijakan penguasa itu diharamkan, dan yang berani mengkritik itu akan dihukum berat. Itu pesan yang sampai buat para oposisi, ya. Jangan sekali-kali berani melawan atau mempersoalkan kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh pemerintah. Nah, di sini menariknya Habib Rizik, ya. Kalau pencuri-pencuri tadi, ini bedanya Habib Rizik dengan pencuri, ya. Seperti Menteri Sosial itu Yuliari, itu kan mencuri dia untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, itu dihukum rendah, ya, setahun apa 1,5 tahun itu, ya kan. Terus ada yang menyuap, ya, untuk, ya, kalau menyuap berarti dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, masih untuk ketamakan pribadi, itu dihukum lebih ringan. Tapi kalau yang dipersoalkan nilai, seperti Habib Rizik itu mempersoalkan dengan penuh keberanian, dengan penuh keteguhan, dan yang dipersoalkan adalah kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan pemerintah, itu hukumannya begitu tinggi, ya, 4 tahun. Kenapa begitu tinggi? Karena pemerintah merasa terganggu, ya, dengan orang yang berani. Padahal orang yang berani, ulama yang berani, ustadz yang berani itu diperlukan sebenarnya untuk membangun negeri ini, punya karakter. Kepandaian itu tidak cukup, ya. Keberanian itu yang utama. Dan biasanya orang berani itu mempertaruhkan segalanya. Kalau orang yang pandai itu biasanya orang yang licik, ya. Dia ngambil untuk dirinya sendiri. Dia ngambil barang-barang atau benda-benda atau ya biasanya benda, uang dan lain-lain, melalui kekuasaan yang dia milikinya itu untuk kepentingan memperkaya diri atau menyetor ke orang lain atau memperkaya kelompoknya. Sementara kalau Habib Rizik dengan keberaniannya, dia tidak pernah mengambil sesuatu, karena yang dia lihat adalah, jadi kalau membahas Habib Rizik itu membahas satu sifat yang penting, ya, dalam bangsa kita, itu sifat berani, ya. Sifat berani menanggung risiko, berani mempertahankan satu keyakinan, ya. Berani karena idealisme yang tinggi, dan ini yang hilang dalam bangsa kita. Orang cenderung takut, ya, menghadapi masa depan, takut, ya, terhadap keamanan masa depan sendiri, dan akhirnya untuk menghilangkan ketakutan dia kemudian mencoba, ya, berbuat segala sesuatu meskipun itu tidak benar, ya. Yang masyarakat juga karena takut dia kemudian mencuri untuk memenuhi kebutuhannya, ya, atau dia melakukan hal-hal yang dilarang agama. Sementara orang pintar dia takut, ya,
kehilangan atau rasa takut terhadap masa depannya, itu kemudian dia mencoba menumpuk kekayaannya kalau dia punya kekuasaan, mencoba menggunakan kekuasaannya untuk membangun kekayaan 7 turunan, padahal waktu lahir itu juga nggak bawa apa-apa, waktu mati nggak bawa apa-apa, tapi dia ditipu oleh setan di dalam menghadapi hari depannya dengan penuh ketakutan. Setan itu selalu membujuk atau selalu meniupkan ya was-was di dalam Quran surat Al-Baqarah itu kalau tidak salah 177, setan selalu menjanjikan ya kefakiran, ditakut-takuti kita akan fakir, sementara Allah itu selalu menjanjikan ampunannya dan keutamaan. Jadi keyakinan terhadap Allah itu yang membuat orang itu berani, sementara keraguan-raguan terhadap Allah itu membuat orang itu berani untuk mencuri ya. Jadi sifat idealisme itu di masa sekarang ini hilang. Orang cenderung memburu hal-hal yang bendawi sebanyak-banyaknya, apalagi masa ekonomi begini sulit hari-hari ini. Orang semakin takut terhadap masa depannya, sementara Habib Rizik mengajarkan pentingnya sebuah idealisme, pentingnya sebuah cita-cita yang tinggi, melampaui hal-hal yang kebendaan. Itulah yang diperlihatkan secara gagah berani oleh Habib Rizik. Dia berani menentang kezaliman, dia berani menentang hal-hal yang dianggap merugikan kepentingan banyak. Dia berani menggedor pintu penguasa supaya penguasa berbuat adil. Adil adalah sebuah idealisme, jujur adalah sebuah idealisme, kebenaran adalah sebuah idealisme, yang kejujuran, keadilan, dan kebenaran itu harus diperjuangkan dengan penuh keberanian. Apalagi pendukung-pendukung yang jahat dari keadilan, ya artinya orang-orang pendukung ketidakadilan, pendukung kebohongan, pendukung kemunafikan, dan pendukung ketamakan, itu selalu siap sedia menghadang orang-orang yang seperti Habib Rizik yang melakukan gerakan sistematis dan frontal, yaitu gerakan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi vonis 4 tahun kemarin itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa Habib Rizik masih memberikan satu pelajaran meskipun dalam penjara. Satu pelajaran yang paling penting, pentingnya kita tetap menjaga idealisme dan memperjuangkan idealisme itu penuh dengan keyakinan dan keberanian, meskipun dia menerima akibat dari perjuangan mempertahankan idealisme yang dia perjuangkan dengan penuh keberanian dan keyakinan kepada Allah itu. Itulah Habib Rizik Syihab. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.